Apakah efisiensi anggaran yang diterapkan dalam anggaran pemerintah di tahun 2025 menciptakan mental baru atau budaya baru dalam efisiensi birokrasi pemerintah? Untuk memahaminya, yuk ikuti video ini dalam konsep A Trip, perjalanan anggaran pemerintah di tahun 2025. Sebelumnya, mari simak pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam cuplikan video berikut ini. Indonesia memiliki target pertumbuhan ekonomi 8%. Pertanyaannya, apakah target ini bisa terwujud di tengah efisiensi anggaran kementerian lembaga hingga ratusan triliun? Lalu apa yang akan terjadi kepada masyarakat kecil bila pemerintah salah mengelola efisiensi anggaran ini? Adapun 10 besar KL dengan pemotongan anggaran terbesar antara lain Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 81 triliun rupiah, diikuti Kemendikti-Saintek 22 triliun rupiah, Kementerian Dasar dan Menengah 7 triliun rupiah, hingga Otorita Ibu Kota Nusantara yang mencapai hampir 5 triliun rupiah. Salah satu justifikasi dari pemotongan ataupun efisiensi anggaran ini adalah untuk menekan defisit APBN dan juga mengurangi ketergantungan dari utang luar negeri. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani di hadapan DPR mengatakan pemotongan ataupun efisiensi anggaran KL ini akan menjadi budaya baru di birokrasi Indonesia. Kami juga menyetujui bahwa dari exercise efisiensi KL di 2025 akan dijadikan sebagai baseline seperti yang tadi disampaikan, kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh kementerian lembaga. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi ketika pemerintah memutuskan untuk menghemat anggaran? Apakah langkah ini benar-benar efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Atau justru menimbulkan dampak yang tidak terduga? Dalam video ini, kita akan membongkar konsep efisiensi anggaran berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025. Kita mulai dengan peta pembelajaran awal yang terdiri dari 4 pertanyaan kunci. 1. Apa itu efisiensi anggaran? Mengapa efisiensi anggaran penting? Bagaimana cara menerapkannya? Siapa saja yang terlibat dalam proses ini? Mari kita telusuri bersama-sama. Setelah memahami dasar-dasarnya, saya melakukan deep reading atau pembacaan mendalam tentang efisiensi anggaran. Dari sini, saya menuangkan pemikiran saya melalui free writing atau menulis bebas. Saya menemukan bahwa efisiensi anggaran bukan sekedar memotong pengeluaran, tetapi juga tentang mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Namun, ada juga risiko seperti penurunan kualitas layanan publik jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Dari sini, saya mulai melihat bahwa efisiensi anggaran adalah sebuah trade-off antara penghematan dan dampak jangka panjang. Mari kita lanjutkan untuk melihat gambaran besarnya. Untuk memahami efisiensi anggaran secara utuh, kita perlu melihat big picture-nya. Saya menggambarkannya dalam sebuah systematic map yang menunjukkan hubungan antara efisiensi anggaran, alokasi sumber daya, dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, ketika anggaran dipotong di sektor A, sumber daya bisa dialihkan ke sektor B yang lebih produktif. Namun, jika tidak hati-hati, hal ini bisa menimbulkan ketimpangan atau bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan melihat gambaran besar ini, kita bisa memahami kompleksitas di balik kebijakan efisiensi anggaran. Setelah melihat gambaran besar, kita perlu memahami bagaimana feedback atau umpan balik bekerja dalam penerapan efisiensi anggaran. Misalnya, ketika anggaran dipotong di sektor pendidikan, dampaknya mungkin tidak langsung terasa. Namun, dalam jangka panjang, hal ini bisa memengaruhi kualitas sumber daya manusia dan, pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi. Dari sini, kita bisa membangun pemodelan kebijakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Kita juga perlu memasukkan mental model, bagaimana pola pikir para pembuat kebijakan mempengaruhi hasilnya. Mari kita lanjutkan ke tahap simulasi untuk melihat bagaimana semua ini bekerja dalam praktiknya. Untuk memahami dinamika efisiensi anggaran, saya membuat causal loop diagram, CLD, yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara berbagai variabel. Misalnya, pengurangan anggaran di sektor kesehatan bisa mengurangi kualitas layanan, yang pada akhirnya memengaruhi produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya,
saya menggunakan stock flow diagram untuk mensimulasikan bagaimana perubahan dalam satu sektor memengaruhi sektor lainnya. Di sini, kita bisa melihat adanya ketidaklinearan, dampak yang tidak selalu proporsional. Simulasi ini membantu kita memprediksi skenario terbaik dan terburuk dari penerapan efisiensi anggaran. Setelah melakukan simulasi, kita bisa melihat dampak nyata dari efisiensi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi. Apakah target pertumbuhan 8% masih bisa tercapai atau justru meleset? Disinilah pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan. Saya menggunakan Mendeley Matrix untuk memetakan peran dan pengaruh mereka. Misalnya, pemerintah memiliki kekuatan tinggi dan kepentingan tinggi, sementara masyarakat mungkin memiliki kepentingan tinggi tetapi kekuatan rendah. Dengan memahami peran masing-masing, kita bisa menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif. Setelah melalui semua tahap ini, saya mengompilasi hasilnya dalam 4 peta utama. Systematic Map, gambaran besar efisiensi anggaran. Structure Map, feedback loop dari penerapan kebijakan. Scenario Map, perilaku dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Stakeholders Map, inklusivitas para pemangku kepentingan. Dengan 4 peta ini, kita bisa melihat bagaimana semua elemen saling terhubung dan memengaruhi satu sama lain. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Efisiensi anggaran adalah kebijakan yang kompleks dengan dampak multidimensi. Ia bisa menjadi alat yang powerful untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berisiko jika tidak dikelola dengan baik. Kuncinya adalah pemodelan kebijakan yang cermat dan inklusi semua pemangku kepentingan. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Bagaimana menurut Anda tentang efisiensi anggaran? Apakah Anda setuju dengan pendekatan ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar, dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.